Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita lanjutkan membaca penjelasan Syekh Abdul Salam bin Muhammad As-Suwair tentang at-tadarruj fi talabil ilmi. Kita sampai ke perkataan beliau, minal ulumil lati dzakaraha ulama'u at-tadarruj fiha ilmu fiqhi. Di antara ilmu-ilmu yang para ulama menyebutkan untuk bertadarruj, bertahap di dalam mempelajarinya adalah ilmu fikih. Wa sa'aqifu ma'ahu qalilan thumma antaqilu lil juz'iyatil akhirah wa aqifu indaha wa hiya qadiyata kaifa takunu hunaka manhajiyatun fit tadarruji. Maka aku akan berhenti ma'ahu, membahasnya qalilan, sedikit, thumma antaqilu, kemudian aku berpindah ke juz yang terakhir, kemudian aku akan membahas indaha, membahasnya. Wahiyya qadiyatu, yakni pembahasan bagaimana takunu hunaka, di sana ada metodologi di dalam tadarruj, bertahap. Ilmul fiqh yaqulu ahlul ilmi innahu labudda fihi minat tadarruji fihi wa li ahlil ilmi masalikun fit tadarruji wa min hadhil masaliki ma dzakarahu ba'du masyayikhina wa duwina fi ba'dil kutubi annahum yaquluna yajibu an yabda'a fil fiqhi bit ta'liqi thumma bitahqiqi thumma bitadqiqi qalu wa iyyaka wa talfiqa. Ilmu fikih, ya, yang dengannya para ulama berkata bahwasanya tidak mungkin tidak untuk bertahap di dalam mempelajarinya, dan para ahlul ilmi memiliki masalik, ya, jalan di dalam bertahap mempelajari ilmu fikih. Dan di antara dari jalan-jalan yang disebutkan sebagian masyayikh kami, yakni guru-guru kami, waduwina fi ba'dil kutubi, dan ditulis di sebagian kitab-kitab, bahwasanya para masyayikh berkata wajib untuk memulai di dalam fikih itu dengan ta'liq, yakni komentar-komentar ringkas, wa bitahqiq, membenarkan, mengoreksi, merevisi, tsumma bitadqiq, kemudian mendalami, menelaah. Qalu, dan berhati-hatilah kalian dari talfiq atau berpindah-pindah. Idza aradta an takuna faqihan 'alal haqiqati fabda awalan bi ma'rifati ta'liqi bima'na ta'riful ahkama mujarradatan ta'khudhu matnan fiqhiyan wa tafhamu hadzal matna faqat la 'alaika min syuruhati hi alati tata'allaqu bil adillati wa tafri'i wa innama ta'khudhu hadzal matna wa ayya matnin takhtaru. Jika engkau ingin menjadi seorang yang faqih sebenar-benarnya, maka mulailah pertama kali dengan mengetahui ta'liq, ya, memahami ta'liq, yakni komentar-komentar ringkas, penjelasan ringkas, yakni maknanya adalah engkau mengetahui hukum-hukumnya secara tersendiri, ya, mengetahui hukumnya semata. Engkau mempelajari matan fikih dan engkau memahami matan itu saja. Engkau tidak perlu akan syuruhat atau penjelasan lebar yang berkaitan dengan dalil-dalilnya. Ya, ini yang pertama, wa tafri'i, atau cabang-cabangnya. Pokoknya engkau hanya mempelajari matan itu dan atau matan-matan yang engkau, wa ayyu matnin takhtaru, matan apa yang engkau pilih. Takhtarul matna sa'ida wal masyhura fi baladika alladhi yuqri'uhun nasu wal masyayikhu li'annahu masyhurun
wa yujadu minal masyayikhi man yudarrisuhu fata'khudhu matnan fatahillu alfadahu faqat tafhamul furu'a fa idza anhaita hadzal matna kullahu raja'ta alaihi bitahqiqi wa ma huwa tahqiqu. Jadi engkau memilih matan yang masyhur populer di negerimu yang dibaca oleh manusia, para penuntut ilmu dan para guru-guru karena dia populer. Dan ada guru yang mengajarkan, maka engkau mempelajarinya, menggali lafaz-lafaznya, engkau memahami cabang-cabang dari pembahasan. Ketika engkau telah selesai dari matan itu seluruhnya, engkau bisa memurajaahnya kembali, kemudian dengan mengoreksi, menelaah. Dan apa itu yang dinamakan dengan tahqiq? Huwa ma'rifatu adillati hadzal matni. Wa qad takunul adillatu adillatan naqliyatan. Wa qad takunul adillatu adillatan ma'nawiyatan. Summal istidlalu minal qawaidi wa minal ikhlaqi bil qiyasi wa ghairi dzalika minal ma'anil muta'alliqati biha. Yakni yang disebut dengan tahqiq adalah mengetahui dalil-dalil dari suatu matan. Karena terkadang matan dalil itu dalil yang nakliyah, ya, bersumber dari nakal, dari kitab ataupun sunnah, dan terkadang dalil itu dalilnya bermakna, ya, maknawi, maknanya, ya, maknawi maksudnya adalah istidlal dengan kaidah-kaidah atau dikategorikan sebagai qiyas atau selainnya dari makna-makna yang berhubungan dengannya. Idan tarji'u li nafsil matni bil tahqiqi wa huwa ma'rifatuhu ma'a adillatihi fa idza dabatta fikhan kamilan la aqulu laka baban fikhan kamilan min awwalihi ila muntahahu min at-taharati ila al-iqrari fa idza akhadta al-fiqha kamilan fahman thumma raja'ta alayhi marratan ukhra hadha tadarruju bada'atun bitadarruji darajatin wa tikraru syai'i marrataini wa thalathan wa arba'an wa ashran wa mi'atan wa alfan wa hakada fa idza raja'ta ilaihi marratan ukhra wa dabatta hadzal matn wa kunta mimman waffaqahu Allahu li fahmi tantaqilu ba'da dalika lima yusamma bitahqiqi. Ya, ketika engkau tarji kembali kepada matan tersebut dengan tahqiq, yakni mengetahui, memahami bersama dengan dalil-dalilnya. Jika engkau sudah menguasai fikih tersebut dengan sempurna, tidak aku mengatakan secara per bab, ya, akan tapi fikih secara sempurna dari awalnya sampai akhirnya, dari bab tohara sampai bab iqrar. Jika engkau telah memahami fikih secara sempurna dan secara pemahaman, kemudian engkau kembali membaca, ya, sekali lagi, ini adalah tadarruj secara bertingkat-tingkat. Yang engkau akan apabila engkau mengulangi sesuatu 2, 3, 4, 10, 100, 1000 dan seterusnya, jika engkau kembali mempelajarinya beberapa kali dan engkau menguasai matan itu, dan engkau termasuk yang Allah berikan taufik kepada memahami matan fikih tersebut, maka setelah itu engkau bisa berpindah kepada tingkatan yang kedua, yakni tadqiq. Wa marhalatu tahqiqi as'abu minal marhalataini sabiqataini taba'an.
kullu marhalatin minal marhalataini sabiqataini tawilatun jiddan. Kaunu syakhsi yukhitu bi furu'i madhabi wa madhabin wahidin kulliha sa'uba jiddan. Walidzalika naqulu na'khudhu matnan mukhtasaran fa idza dabatahu istita'a an yantaqila limatnin a'la minhu wa hakada. Ya, marhalah tadqiq ini lebih susah daripada dua marhalah sebelumnya. Ya tentu saja, karena setiap marhalah dari dua marhalah itu sangat panjang ya perjalanannya ya. Pada keadaan manusia, sedang seseorang itu yukhitu biwuru'i, untuk menguasai seluruh furu', cabang-cabang dari suatu madhab yang satu itu seluruhnya itu sungguh sangat sulit. Maka oleh karena itu kita katakan kita mempelajari matan yang ringkas terlebih dahulu. Jika sudah menguasai dengan kemampuan ya gimana, maka kita akan beralih kepada matan yang lebih tinggi dari matan ringkas tersebut. Lakinni atakallamu 'alal marahili atakallamu anha ka marhalatin wala atakallamu an kitabin bi ainihi fa idza in dabatal tahqiqa wa ta'liqa yantaqilu bi tadqiqi wa mal muradu bi tadqiqi. Akan tetapi aku berbicara tentang tingkatan-tingkatan. Aku berbicara tentang ya satu tingkatan, tidak berbicara tentang suatu kitab tertentu. Jika seseorang telah menguasai metode tahqiq dan juga ta'liq, maka dia bisa berpindah ke tadqiq. Dan apa yang disebut dengan tadqiq? At-tadqiqu an ta'rifal khilafa fil masailil fiqhiyati, ta'riful khilafa wa adillatal khilafi ba'da dhalika, wa hadha yusamma at-tadqiq. Walidhalika yuqalu fulanun min ahli tahqiqi wa tadqiqi fil fiqhi. At-tahqiqu ya'riful ma'khudal masaili wa tadqiqu ya'riful khilafa fil masaili. Tadqiq itu adalah engkau mengetahui khilaf, perselisihan di dalam masalah-masalah fiqhiyah. Engkau mengetahui khilaf dan juga dari dalil-dalil khilaf tersebut. Inilah dinamakan dengan tadqiq. Makanya dikatakan fulan merupakan di antara ahli tahqiq dan tadqiq di dalam fikih. At-tahqiq mengetahui sumber pengambilan masalah ya permasalahan, dan tadqiq mengetahui khilaf di dalam permasalahan tersebut. Wa ma'rifatul khilafi lahu darajatun kadzalika fa innal fuqaha yaquluna awwalu ma yabda'u bihi ma'rifatul khilafin nazili thumma yurqa ila ma'rifatil khilafil ali wa ahammu ma fil khilafil nazili an yabda'u bil qawli tsani mubasyaratan daiman. Mengetahui khilaf, perselisihan, ini juga mempunyai beberapa tingkatan. Sesungguhnya fuqaha ahli fikih berkata, yang pertama dimulai adalah mengetahui khilaf yang nazil ya, sebelum mengetahui khilaf yang ali, yang lebih tinggi ya, khilaf yang tidak terlalu rumit terlebih dahulu, kemudian beralih ke khilaf yang ali, yang lebih rumit. Dan yang paling pokok di dalam membahas mengetahui khilaf yang nazil ini adalah engkau memulai dengan perkataan yang kedua, qaulus tsani, pendapat yang kedua secara langsung dan selalu. Nadribu mathalan indal hanabilah mathalan atau inda syafi'iyati au ayyu madhabin minal madhahibil arba'ati in syi'tum. Indal hanabilati mathalan yaquluna da'iman ar-riwayatul ula
wa riwayatus saniyah kadzalika inda Syafi'iyah kama fil silsilati li Abi Muhammad al-Juwaini wa ghairihi indahu riwayataini iktasara ala riwayataini ma'a annal mas'alata fiha khamsu riwayatin walakin yadhkuru aham masnataini al-qaul al-awwal wal qaul al-thani. Kita ambil contoh di dalam madhab Hambali atau madhab Syafi'i atau madhab lainnya dari madhab yang 4 jika engkau mau. Di dalam madhab Hambali misalnya adalah selalu ada riwayat pertama dan riwayat kedua. Begitu juga di dalam madhab Syafi'iyah sebagaimana dalam silsilah ya Abi Muhammad Juwaini wa ghairihi indar riwayataini ada dua pendapat, dua riwayat. Maka kita mencukupkan kepada dua riwayat walaupun di sana ada masalah-masalah yang memiliki lebih dari dua, yakni sampai 5 riwayat. Akan tapi kita menyebutkan yang paling penting dari keduanya, maka pendapat pertama dan pendapat kedua. Fadaiman yakunu hunaka qaulun muqaddamun summa sanin thumma ba'dahu qad yakunu thalisun wa rabi'un wa khamisun lakinnaha daiman takunu ad'afu. Kan senantiasa di sana ada pendapat yang pendapat dulu yang terdahulu, kemudian yang kedua, kemudian setelahnya, kemudian ada yang ketiga, ada yang keempat, ada yang kelima. Akan tapi biasanya itu pendapat yang lebih lemah. Fil qaulaini hadhihi uniya al-fuqaha'u bi dzikri hadaini al-qaulaini faqadiman kana ar-riwayatani wal wajhani li Abi Ya'la thumma tatawwara khiyar ar-riwayati al-thaniyati ma hiya wa ma hiya ar-riwayatul ula al-muqaddamatu والثانية فألف فيها الموافق فيها الموفق والكافي ثم جاء المتأخرون مثل الإجراء وذكر أن الرواية الثانية في المذهب دائما هي الرواية التي يختارها الشيخ تقي الدين أو يختارها ابن مفلح يستذيرها ويوجهها يقول ويتوجه كذا. إذا قال ابن مفلح يتوجه كذا أو قال الشيخ تقي الدين اختارها تلميذه ابن القيم هؤلاء الثلاثة ومن في معناهم كابن قاضي الجبل ومثل الشمس الزركسي وكشرخ الخراق ومن في معناها هؤلاء دائما قولهم الرواية الثانية ولذلك معرفة رأيهم من ضبط الفقه بعض الناس ماذا يقول إن معرفة اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية ليس من معرفة فقه الحنابلة. Setelah dibahas tentang panjang ya tentang riwayat-riwayat, maka di sana oleh karena itu mengetahui pendapat mereka di dalam menguasai fikih, maka sebagian manusia, sebagian orang, apa yang dia katakan? Mereka berkata bahwasanya mengetahui ikhtiarnya ya pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah bukanlah mengetahui fikih Hanabilah. Anta la ta'rifu ma'tabal Hanabilati la tastati'u syakhsun an ya'rifa hadzal madhhaba wa yadbituhu ila an ya'rifa khilafa syekhi taqiyuddini wa riwayata thaniyata bi ashabiha
lakin ba'da an ya'rifa riwayat al-ula likai tandabitul fiqha indahu yakunu bidarajatil ula thumma darajatil thaniyah. Engkau tidak mengetahui apa itu madhab Hambali, madhab Hanabila. Seseorang itu tidak akan mampu mengetahui madhab ini dan juga menguasainya kecuali engkau mengetahui khilaf perselisihan antara Syekh Taqiyuddin dan juga riwayat kedua serta para orang yang berpendapat dengannya. Akan tetapi setelah engkau mengetahui riwayat yang pertama, untuk menguasai fikih maka harus engkau dengan tingkatan yang pertama kemudian tingkatan yang kedua. Fa idza arafa al-khilaf an-nasila fil madhhab alladhi tafaqahu ba'da hanbaliyan aw syafi'iyan aw malikiyan aw hanafiyan aw ghayra dhalika intaqala ba'da dhalika lil khilafil 'ali. Setelah engkau mengetahui khilaf yang nazil di dalam madhab yang engkau belajar di dalamnya, baik itu Hambali, Syafi'i, Hanafi, Maliki atau selainnya, engkau berpindah setelahnya kepada khilaf yang ali. Wa kaifa yabda'u bil khilafil ali? Yabda'u awalan bil mas'alil ijma' faya'riful masailal ijma' likai yaqulu hadhil mas'alata laysa fiha khilafun fayakhrujuha in andalika. Bagaimana engkau memulai dari khilaf yang ali? Kau memulai pertama dengan masalah-masalah yang ijma atau disepakati. Jika engkau mengetahui masalah ijma untuk mengatakan bahwasanya masalah ini tidak ada khilaf di dalamnya, yang kemudian engkau mengeluarkan yakhruju andalika ijma ini dari permasalahan khilaf. Waqad uniyal fuqaha'u bi dzikri masailil ijma'i hatta al-muallimina minhum al-mutaakhirina fil qurunil madiyati afradul masailal ijma'i wa yuhliqu fiha masailal ittifaqi allati alafa fiha Ibnu Hubairah juz'an min kitabil ifsah. Para ulama berkonsentrasi memberikan perhatian dengan menyebutkan masalah-masalah ijma sampai muallimina minhum, sampai orang yang mengajarkannya di masa-masa yang datang, yakni di abad yang sebelum kita, abad yang lalu. Mereka menyendirikan masalah-masalah ijma, kemudian mereka mengategorikannya kepada masalah yang disepakati. Kemudian yang ditulis oleh Ibnu Hubairah sebuah juz dari kitab Al-Ifsah. Fa idza arafa al-mar'u masail al-ijma'i intaqalu ba'da dhalika ila ma'rifatil khilafi laysa fi kulli al-fiqhi la yastati'u ahadun an ya'rifa al-khilafa fi kulli al-fiqhi wa innama ya'rifu al-khilafa al-'ali fi masaili ru'usil masaili. Fihi syai'un indal fuqaha yusammunaha ru'usal masail. Ru'usal masail ma iya. Ru'usul masaili ma iya. Ini adalah perkataan ada sebagian ahlu ilmi fuqaha ini menyebutkan adanya ru'usul masail, pokok permasalahan. Apa itu ru'usul masail? Hiya ahamul masaili allati yaqa'u fiha al-khilafu bainal fuqaha. Ahamul masaili. Waqad qila annahum arba'u mi'ati mas'alatin faqat wa jam'a ba'duhum wa salaha ila alfin wa ba'duhum zada akthar. هذه المسائل هي أهم المسائل التي وقع فيها الخلاف بين المذاهب الأربعة وما عدا ذلك هي فروع جزئية غالبا إذا عرفت الكلية تستطيع أن تخرج عنها الجزئيات غالبا وليست دائما. Kita terjemahkan dan sampai di sini sebelum melanjutkan yang setelahnya. Jadi apa itu pokok pembahasan, pokok permasalahan ru'usul masail? Ini adalah
masalah-masalah yang pokok yang terjadi perselisihan khilaf antara para ahlul fikhi. Masalah yang pokok, dan telah berkata bahwasanya masalah ini ru'usul masail itu ada 400, dan ada yang mengumpulkannya, sebagian mengumpulkan, sebagian ulama mengumpulkan, dan juga mengenapkannya hingga sampai 1000. Sedangkan yang sebagian lainnya juga menambahkan lebih banyak darinya. Dan masalah-masalah ini adalah masalah pokok yang terjadi khilaf di antara mazhab yang 4. Sedangkan selainnya maka ini hanyalah furu' atau cabang juz'iyah, ya, mayoritasnya. Jika engkau mengetahui kulliyat yang seluruhnya, maka engkau mengetahui, ya, engkau akan mampu untuk mengeluarkan juz'iyat tersebut, ya, walaysat daiman, dan tidak selalu bisa ada masalah-masalah khilaf. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kita melanjutkan penjelasan Syekh Abdul Salam bin Muhammad Az-Zuhair tentang pembahasan at-tadarruj fi talabil ilmi. Sampai perkataan beliau, idza istata al-mar'u an yatadarraja bi hadhil tariqati bada'a bit ta'liqi thumma bi tahqiqi bil adillati li hadzal qawli faqad fadabatahu. Jika seseorang itu mampu untuk bertahap di dalam metode ini, yakni memulai dengan ta'liq, kemudian tahqiq terhadap dalil-dalil permasalahan ini, maka dia telah menguasainya. Suma intaqala li tadqiqi bi darajatihi bi an rafal khilafan nazila wa ma'khudahu summa al khilafal ali wa qabla an ya'rifal khilafal ali bada'a bi ma'rifatil ijma'i wa min al khilafil ali aw ahammi ma ya'rifu min al khilafil ali ru'usul masail. Kemudian setelah itu dia berpindah ke tahapan tadqiq dengan tingkatan-tingkatannya, yaitu dia mengetahui perselisihan yang nazil dan dari mana pengambilannya, kemudian perselisihan yang ali, dan sebelum mengetahui perselisihan yang ali, dia mulai dengan mengetahui ijma', kesepakatan. Dan di antara perselisihan yang ali atau yang pokoknya, yakni dia mengetahui ru'usul masail, pokok permasalahan. Ulifa fi ru'usil masail asyaratul kutubi qad takunu ru'usul masaili baina madhabaini mislu kitabin Zamakhsyari wa Syamarqandi fi ru'usil masaili baina al-Hanafiyyati wa Syafi'iyyati wa qad takunu ru'usul masaili baina arba'atin mislu kitabi Abil Mawahib al-Akbari wa kitabu ru'usil masail li Syarifi Abi Ja'far al-Kufi summa al-Baghdadi mislu ru'usil masail li Ibni Abi Ya'la wa ru'usul masail Ibni Khattab wa kathir. Ta'udu bil asyarati kutubil asyarati kutubu ru'usil masaili ma'allafuha
abasan. Dan ini adalah contoh dari kitab-kitab yang membahas tentang ru'usul masail, pokok-pokok pembahasan, pokok-pokok permasalahan. Terkadang pokok permasalahan itu di antara dua madhab seperti kitabnya Zamakhsyari atau Samarqandi yang antara Hanifiyah dan Syafi'iyah. Dan ada juga yang pokok permasalahan itu di antara 4 madhab seperti kitabnya Abul Mawahib Al-Akbari, kitabnya Syarif Abi Ja'far Al-Kufi, kemudian Al-Baghdadi. Kemudian ada juga yang ditulis oleh Ibnu Abi Ya'la dan Ru'usul Masail Ibnu Khitab wa Katsirin, dan banyak lagi. Itu termasuk dari 10 kitab Ru'usul Masail. Ma'alafu abasan, tidaklah ditulis itu secara sia-sia. Mislu Uyunil Masail Ibnil Qisar Al-Maliki, kitabun min abda'il kutubi la yujadu kamilan wa anha abwabun minhu wa innama abwabun minhu wa qad sami'tu bihamdillahi annahu wujida kamilan fi ba'dil hazaini fi Isbania wa annahu yuhaqqiqa fi ba'dil jami'atil maghribiyati iqtasara kitabahu tilmiduhul qadiyu Abul Wahhab Al-Baghdadi At-Taghlabi rahimahullahu ta'ala fi kitab Nukat wa fi kitabih tsani Uyunul Masail liqadi Abdul Wahhab wa asluha li Ibnil Qisar wa kilahuma min Malikiyatin Baghdadin rahmatullahi alaihim, hadihi tusamma ru'usul masail. Dan diantaranya seperti Uyunul Masail Ibni Qisar, kitabun, ya, diantara kitab yang pertama ditulis tidak dijumpai secara sempurna, hanya berupa bab-bab saja. Tetapi aku mendengar di sana ada yang secara sempurna di sebagian tempat, ya, khazain, ya, perpustakaan di Espanya, ya, Spanyol. Dan juga ditemukan di sebagian universitas di negeri Maroko. Kitab ini telah diringkas oleh muridnya Qadi Abdul Wahhab Al-Baghdadi At-Taghlabi rahimahullah ta'ala di kitabnya Nukat, kemudian di kitab yang kedua Uyunul Masail Qadi Abdul Wahhab, dan asalnya adalah oleh Ibnu Qisar. Dua-duanya berasal dari madhab Maliki. Semoga Allah merahmati keduanya. Dan ini juga dinamakan Ru'usul Masail. Man istata'a adabataha dabtal khilafi bainal madhabil arba'ati wa in arada an yaqra'a kulla madhabin ala syaihin fahada awsa'un lahu fi ilmihi wa atbatu lahu fi fiqhihi. Barang siapa mampu untuk menguasainya secara menguasai khilaf di antara madhab-madhab yang 4, maka dia jika ingin membaca semua madhab kepada syekh, maka ini akan lebih luas baginya, luas bagi ilmunya, dan lebih menguasai di dalam fikih. Idzan al-fuqaha'u anna qasdi min hada mada anal fuqaha'a bayanu kaifa tadarruji fil fiqhi wa hadi amsilatun lima dzakarahul fuqaha wa anna la aqulu inna hada huwa tariqul wahidu. Dan inilah fuqaha, ahli fikih. Maksud saya dengan ini apa? Bahwasanya ahli fikih menerangkan tentang bagaimana tata cara
bertahap di dalam ilmu fikih. Ini adalah contoh sebagaimana yang disebutkan oleh fuqaha ahlu fikih. Dan aku tidak mengatakan ini adalah satu jalan saja. Huna akhtimu kalami ba'da an arafna ahamiyata tadarruji fil ilmi wa anna tadarruja fil ilmi amrani al-istimraru fihi wa adamul inqita'i anhu hada wahidun li'anna ad-daraja la muntahalahu fil ilmi. Inilah akhir dari perkataanku setelah kita mengetahui bagaimana pentingnya tadarruj atau bertahap di dalam keilmuan. Bahwasanya tadarruj di dalam ilmu ini ada dua macam, yaitu yang kedua adalah senantiasa continue di dalamnya, di dalam belajar dan tidak terputus di dalamnya, terputus dari belajar. Ini adalah satu perkara. Dan bahwasanya bertahap itu tidak ada habisnya di dalam ilmu. Al-amru sani anna tadarruja fihi bada'atun bisigari qabla al-kabiri wa annahu amrani fil ulumi wa fi ilmin wahidin. Kaifa al-mar'u yasunnu lahu tariqan fit tadarruji fil ilmi. Perkara yang kedua, bahwasanya tadarruj atau bertahap di dalamnya adalah memulai dari ilmu yang kecil sebelum ilmu yang besar. Dan bahwasanya ini ada dua macam, di dalam ilmu dan di ilmu yang satu. Bagaimana seseorang itu menempuh jalannya di dalam tadarruj? Bagaimana? Naqulu awalan al-mar'u aw qabla an naqulu laka kaifa yakunu hadha syai'a naqulu a'lam annahu la yujadu tariqun wahidun salihun likulli ahadin wala asma'un kutubin muayyanatin tanfa'u likulli insanin. Kita katakan pertama, seseorang, atau sebelum kita mengatakan bagaimana seseorang yakunu hadha syai' menjadi sesuatu, kita katakan bahwasanya tidak ada jalan yang cocok untuk seluruh orang, ya, untuk semua pribadi, dan juga tidak ada suatu kitab tertentu yang akan memberi manfaat bagi setiap manusia. Ba'du nasi fi hada zamani yuhibunan tandir kathiran jiddan. Mara alayya khamsatu aw sittatu kulluhum yu'allifu kitaban yaqulu ibda' bi kitabin wahidin summa intaqala li raqmi ithnaini wa ba'dahu intaqala li thalathatin wa yaj'alu laka khuttatan daqiqatan jiddan wa as'alu kathiru minan nasi yaqulu mastata'tu an amshi ala hadzal khatti. Sebagian manusia di zaman ini senang tandir kathiran jiddan, melihat kepada orang yang lain, datang kepadanya, lewat kepadanya 5 orang, 7 atau semuanya, yu'allifu kitaban, ya, menulis satu kitab, kemudian berkata, mulailah dari kitab yang satu ini, kemudian beralih kepada nomor yang kedua, kemudian setelahnya berpindah ke kitab yang ketiga. Kemudian mereka menjadikan bagimu khutah, langkah-langkah, step-step, tahap-tahapan yang dakik, yang terstruktur. Kemudian aku bertanya kepada banyak dari mereka. Mereka mengatakan, aku tidak sanggup untuk berjalan dengan step-step ini, langkah-langkah ini.
ikhtiyaru khatti bihada tariqi qad yanfa'u ma'i lakin la yanfa'u ma'aka wan nasu kathura wa hada yadullu alaihi hadisun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ja'a min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi sahihaini wa Abi Darda binahwihi indahu Abi Dawud anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Maka memilih khat langkah dengan metode ini bisa saja bermanfaat bagiku, akan tetapi tidak bermanfaat bagimu. Dan manusia itu banyak. Ini menunjukkan qad yadullu alaihi, telah ditunjukkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dari hadis Abi Hurairah dalam Sahihaini dan juga Abu Dawud semisalnya dari Abu Dawud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berjalan tariqan, mansalaka, meniti jalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam tariqan nakiratan fi siyaqi isbatin fata'umu awsafin fadala anna hunaka aktsaru min tariqin kulliha tuaddi ilal ilmi wa kulluha yusahhilullahu biha tariqan ilal jannati mimma yadullu ala annaha turuqun sahihatun. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tariqan ini nakirah dalam bentuk isbat, penetapan, maka sifatnya umum, menunjukkan bahwasanya di sana banyak jalan dan semuanya akan menghantarkan kepada ilmu dan semuanya akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Mimma yadullu annaha, dan juga menunjukkan bahwasannya jalan-jalan tersebut adalah jalan yang benar. Faturuku katsiratun jiddan fala yumkinu an aqula laka if'al kada wa la yumkin an yanfa'a ghairaha abadan wa ma dzalika yaqulu ahlul ilmi idza aradta an tasluka tariqan fa awwalu ma taf'aluhu itab li syai'in wa qul lahu mada af'al. Maka jalan itu jalan yang sangat banyak, maka tidak mungkin aku mengatakan bagimu lakukan ini, dan tidak mungkin pula hal tersebut akan memberi manfaat bagi selainnya. Dan bersama dengan itu, ahlul ilmi, ulama mengatakan jika engkau ingin meniti jalan, maka yang pertama engkau lakukan adalah pergi ke syekhmu, gurumu, maka tanyakan padanya apa yang harus aku lakukan. Kana ahadu masyayikhina al-masyhurina rahmatullahi alaihi tufi wa huwa ma'rufun wa qad sa'aral Kuwaita qadiman kana yaqulu idza ja'ani talibu yaqulu ya syaikhu uridu an aqra alaika kitaba kadza wa huwa rajulun damithul khuluqi yaqulu aqulu lahu tayyib iqra yaqulu wa'lam annahu lan yatimmal kitab. Yaqulu alladhina talabu an yaqra'u alayya ar-rawda mathalan yaqulu ma la ahsi min al-adadi yaqulu walakinnahum yabda'una bi-taharati wa la yakaduna yujawizuna izalatan najazati wa ma khatimal kitaba minhum illa ma yamla'ul yadil wahid
أو اليدين اثنتين. وأما إذا جاءني الطالب فقال يا شيخ ماذا أقرأ عرفت أنه نبيه. الطالب هو الذي يقول لشيخه ماذا أقرأ، ليس هو الذي يملي على شيخه يقول ماذا أقرأ يا شيخ، والشيخ يعرف سن الطالب وأهليته، ويعرف الشيخ قدرته هو. فبعض المشايخ يقول لا أعرف هذا الكتاب. أحد المشايخ من العلماء الكبار جدا وقعت لي معه، وذهبت لشيخي أخطأت أنا، فقلت له يا شيخي سأقرأ عليك في جميع الأمهات لابن حاجب فقه المالكية وما لك؟ قال طيب. فلما بدأنا نقرأ في جميع الأمهات ما يعرفها، فإذا أتينا في الكلمات قال خليل، ثم رجع الخليل بدأ بيصرخ في كلام خليل لأنه اعتدى على هذا الكتاب ويثبت تفريعه ويثبت ما يستنبط منه، وقد أقرأه عشرات المرات. فالخطأ مني عندما اخترت كتابا الشيخ غير معتاد على إقرائه. إذن اختيار الكتاب ينظر للشيخ، ينظر للبلد الذي أنت فيه، ينظر للطالب، وهكذا. وفي الغالب أن الشيخ يعرف الكتاب المناسب في الإقراء. إذن الذي يستطيع أن يدلك على الكتاب الذي تبدأ به أولا هو الشيخ الذي تلزمه. ولذلك جاء عند يعقوب بن سفيان بسند صحيح أن أيوب السختياني رحمه الله تعالى شيخ الإمام المالكي كان يقول إن من نعم الله على الحدث يعني الشاب وعلى الأعجم إذا أسلم أن يوفق لشيخ من أهل السنة يأخذ بيده ويدله على الطريق. وهذا معنى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال هذه الأمة بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر، لأن الكبير يختصر لك أشياء كثيرة، وأنا وأنت نعلم أن كثيرين بدأوا العلم بقوة ولكنهم لم يوفقوا للطريق منهجي في الطلب العلمي. وأنا أكرر: لا يوجد طريقا ولا طريقان ولا ثلاثة هم الصواب وغيرها خطأ. هذا غير صحيح، بل تتغير الطرق بحسب الزمان والأشخاص والبلدان والمشايخ الذين تقرأ عليهم. كما قلت لك الشيخ له أثر في قراءة الكتاب، وهكذا فلا يوجد طريق، ولكن الإنسان يعرف التدرج بأخذ العلم عن أهله. لا تزال هذه الأمة بخير ما أخذوا العلم عن الأكابر. إذن الكبير يأخذ بيد الصغير فيختصر له أشياء كثيرة، أخطاء كثيرة لا ينتبه لصوابها إلا بعدما يشيب على شيء شب عليه، فيختصر له هذا الأمر بهذا الأمر. فأذكر أن أحد المشايخ رحمه الله تعالى هو يقول لي: جاء عند الشيخ محمد بن إبراهيم
yakni qabla khamsata wa sittina sanatin qabla khamsata wasit qabla khams sanatan ja'a minal ihsa'i yaqulu li ataitu ila syekhi Muhammad wa qultu lahu uridu an aqra'a alayka qala la iqra' al-kitab al-fulani yaqulu qultu qara'tuhu qala sammi qala tayyibun yaqulu qala li fil awwali ihfadil qur'ana ukhduril hilaqatil qur'ani bi'idin ta'ala yaqulu qultu lahu ana hafidul qur'ani qala iqra' li min kada imtahinhu yaqulu famtahinuni asy-syaikhu yaqulu qala li idhab li kitabil fulani iqra' fihi ukhdur fihi inda sigari lahum man yuqri'uhum qala ana hafidtuhu wa qara'tuhu qala iqra' faqara'a faqala li khamsata mutunin hiyal adatu tubda'u biha fi dhalika zamani yaqulu lima anhainal khamsata qala tayyibun idhab lil kitabil fulani fa'adali thalathata mutunin tabaqatal mutawassitina faqultu ini hafidhaha al-bulugh wa ghayruha qala ya syekh hasanun udur ma'ana darsul fajri gadan kana hada syekhu hasanun rahimahullahu ta'ala yajlisu yaqulu ma baini wa baina syekhi Muhammad illal maraqqah yakni al-musannadah allati taj'alu baina snaini fadaiman ahlul ilmi sawfa syekhi qala la tahduru indi ibtida'an ibda' bis-sigari al-qur'ana wal hadisa wa tauhida wal mukhtasaratil mutunil fiqhiyati wa ghairiha qala ana hafidtuha wa jawiztuha lima imtahintu wa arafa qala idan ukhdurul ana wa arafa qadra hada syekhi bal qadamahu wa aqrabahu ilaihi idan ana qasdi min hadha anna syekha huwa alladhi ya'rifu fastafadda minhu wa la tajtahidu fanadhariyatul khata'i wa sawabi hada ij'alaha fi ghairil ilmi li'anna al-ilma yahtaju ila umurin tawilin jiddan fastafada min tajarubin ghairika fi hadal babi as'alullaha lil jami'i at-taufiqa was-sadada wa an yarzuqana al-ilman nafi'a wal amala salihah wa an yatawallana bihudahu wa an yaghfira lana wa liwalidayna wa lil muslimina wal muslimat wa as'aluhu jalla wa ala an yarhama dha'fana wa yajbaru kasrana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Intaha kalamu Syekh Abdul Salam bin Muhammad As-Suwair hafidhahullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.